welcome back to my channel. Kali ini Risma bakalan cerita tentang gimana awal mula Risma kerjain bisnis sampai bisa kayak sekarang ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi teman-teman, semua ini itu dimulai ketika aku masih duduk di bangku kuliah semester 1. Jadi waktu itu Risma kuliah di salah satu kampus kebidanan di Semarang ya, tepatnya di Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan itu aku usianya masih 18 tahun. Jadi di usia 18 tahun aku memulai bisnis aku ini ya. Terus gimana ceritanya bisa mulai bisnis? Sebenarnya agak lucu teman-teman ceritanya karena tidak disengaja. Tapi sebelumnya itu aku udah kirim doa ke Allah gitu ya, bahwa ya Allah, aku kepengen dong sambil kuliah nih bisa punya penghasilan tambahan, bisa nyambi kerja. Tapi kerja apa ya gitu. Kalau kayak teman-teman aku yang lain kan mungkin mereka ada yang kerja kayak part time di klinik atau apa gitu teman-teman. Dan aku ngelihatnya tuh kayak sibuk banget dan jadi nggak ada waktu buat kuliah, jadi nggak fokus kuliahnya gitu. Nah, aku tuh kepengen punya bisnis yang bisa aku sambil kuliah juga gitu. Sampai akhirnya satu hari aku ketemu sama bisnis ini. Dan ketika pertama kali aku dengar itu tuh, aku tuh nggak mikir sama yang namanya gimana ya nanti kalau nggak laku, gimana ya kalau nggak bisa, gimana ya. Tapi aku langsung lihat peluang itu, aku langsung bilang bahwa ini nih yang aku cari gitu ya. Karena di bisnis aku itu aku lihat satu peluang bahwa dari sini itu kita bisa dapat untung jualan dan juga gaji bulanan gitu. Dan aku tuh orang yang nggak jago ngumpulin yang namanya uang receh teman-teman. Jadi aku tuh nggak pinter nabung dikit-dikit menjadi bukit tuh, aku tuh nggak pinter kayak gitu. Jadi aku dengan kerjain bisnis ini ada gaji bulanan juga yang aku dapat. Jadi aku bisa kumpulin dan keuntungan jualan itu yang aku pakai buat aku jajan. Bahkan aku tuh pas kuliah dari uang kos-kosan, uang semesteran gitu ya, terus uang harian, uang bensin, itu semuanya aku dapat dari bisnis aku ini teman-teman. Nah, dulu itu kenapa aku bisa mulai bisnis, karena aku melihat ibu aku ya teman-teman ya. Aku 18 tahun, ibu aku juga udah semakin menua, betul ya. Dan waktu aku masih kuliah itu aku kuliah di kesehatan, di kebidanan. Kakak aku kuliah juga di keperawatan kesehatan semua, yang dimana butuh biaya tuh pasti besar ya teman-teman ya. Dan aku tuh ngelihat ibuku tuh yang nggak tega gitu loh. Maksudnya kayak aku kalau misalnya mau minta uang, minta transfer lagi, padahal kebutuhannya tuh memang banyak gitu, tapi kalau misalnya aku tuh mau minta uang lagi, minta uang itu kayak aku tuh kayak nggak tega gitu loh teman-teman. Sedangkan kakak aku tuh yang juga butuh kuliahnya tuh banyak gitu kan. Akhirnya aku mikir aku harus punya penghasilan sendiri nih, aku harus mandiri sendiri. Jadi kayak dulu tuh sebelum aku kerjain bisnis ini, laptop pun gantian sama kakak aku. Sedangkan aku kuliahnya tuh di beda kota sama kakak aku, kan pasti kan repot dan bingung ya. Maksudnya kalau mau barengan kan repot, laptopnya repot dan bingung. Jadi aku mikir aku harus punya penghasilan sendiri nih sambil kuliah gitu ya. Aku mikir kayak gitu, dan aku alhamdulillahnya ketemu bisnis yang aku kerjain sampai sekarang ini, yaitu adalah bisnis Oriflame teman-teman. Pasti udah banyak ya yang pernah dengar soal Oriflame. Jadi sekarang itu aku berjalan menuju tahun ke-8 aku di Oriflame. Sejak tahun 2013 aku kerjain sampai sekarang di tahun 2021. Alhamdulillah, kalau ngomongin reward dan pencapaian banyak banget teman-teman, bener-bener banyak banget. Tapi aku mau ceritain tentang awalnya aku Oriflame, karena ini hubungannya dengan awal aku kerjain Oriflame ya teman-teman ya. Nah, jadi pertama ketemu Oriflame itu karena pengen pakai produknya, sampai dijelasin tentang bisnisnya gitu ya teman-teman ya. Aku memang ngerasa bahwa
this is my way gitu, itu jalan aku, karena ceritanya itu cukup lucu banget teman-teman. Jadi aku itu nemu kartu member Oriflame di selipan Al-Quran yang aku bawa ke asrama ya, yang aku baca biasanya tuh di selipan surat Yasin untuk apa, batasin gitu loh teman-teman. Terus ada kartu member Oriflame, dan waktu itu aku pengen beli produknya, terus aku iseng bener-bener iseng ngajak pacar aku waktu itu untuk nganterin aku ke kantor itu. Tapi ternyata kartu member aku tuh expired teman-teman, expired, sampai akhirnya aku di sana ketemu sama mbak-mbak yang upline aku ya sekarang, yang ngajakin aku Oriflame, dan dia itu cerita bahwa bisnis ini tuh ada banyak banget keuntungannya. Dan pada hari itu aku langsung yang mikir, ini yang aku cari gitu ya, karena sebelumnya aku udah berdoa sama Allah, ya Allah aku kepengen bisa mandiri sambil kuliah, pengen bisa punya penghasilan sendiri. Jadi teman-teman semuanya jangan menyepelekan doa gitu ya, kepengen apa, butuh apa, minta aja sama Allah, karena Allah tuh suka banget kita tuh minta gitu ya. Mungkin kalau sama orang tuh akan risih dan bete kalau kita minta-minta, tapi Allah tuh nggak pernah teman-teman kayak gitu. Jadi Allah tuh justru senang kalau kita tuh minta-minta. Jadi aku tuh pasti pengen apa, butuh apa tuh aku minta ke Allah, dan aku usaha gitu ya. Nah, oke, singkat cerita, kerjain Oriflame, kerjain bulan pertama itu aku bisa mencapai level konsultan 9% di Oriflame, dan itu bonus 500.000 teman-teman. Tapi perjalanan bisnis tentu aja nggak semulus jalan tol ya, pasti ada naik turunnya. Di awal aja aku udah ketemu tantangan, yaitu aku dilarang ibu aku Oriflamean, karena ibu aku mikirnya udah deh nggak usah kerjain kayak gitu, kuliah aja gitu, karena aku itu dianggap orang tua aku tuh anak yang pintar teman-teman ya, anak yang pintar. Jadi maksudnya kayak Risma tuh ya udah kuliah aja gitu loh, nanti kuliah yang pintar gitu ya, terus jadi bidan yang sukses kerja, atau jadi dosen yang kayak gitu, nggak usah bisnis lah intinya. Tapi aku nggak ngeper, walaupun aku pulang-pulang bawa orderan banyak banget, sekardus-kardus, tapi aku dimarahin ibu aku nggak ngeper, aku tetap kerjain Oriflame-nya diem-diem di belakang ibu aku, dan aku akan buktiin. Jadi kalau misalnya kalian sekarang mulai bisnis dan ada orang terdekat kalian yang larang kalian, itu sebenarnya itu cuma butuh pembuktian aja. Mereka tuh takut kalau kita nggak bisa, takut kalau kita kecewa, tapi kalau kita itu mau ngebuktiin teman-teman, pasti akan support banget. Dan sekarang ibu aku bener-bener jadi supporter nomor 1, number 1 aku, yang bener-bener support aku, semangatin aku untuk sukses di Oriflame ya. Nah, waktu itu aku bulan pertama dapat bonus 500.000. Terus bulan kedua aku naik level lagi, manajer 12%, dapat bonus 1,2 juta. Bulan ketiga aku naik level lagi ke manajer 15%, dapat bonus 2,3 juta. Dan di bulan keempat aku naik level lagi 18%, dapat bonus 4 juta. Di bulan kelima aku senior manager, dapat bonus 7 juta. Nah, aku berani ngomong ke ibu aku itu waktu aku capai level 15%, dan kebetulan waktu itu di kampus aku tuh semesteran teman-teman. Nah, keluar nih IP-nya, IP aku cum laude. Terus aku waktu itu di Oriflame dapat bonus 2,3 juta. Terus aku tuh pertama kali Oriflame tuh aku pakai gadgetnya tuh gadget yang jadul banget, bisa buat WhatsApp tapi nggak bisa buat BBM. Padahal tuh dulu tuh lagi ngetren-ngetrennya tuh BBM waktu pertama kali aku join BlackBerry Messenger itu teman-teman, dan HP aku tuh nggak bisa buat BBM. Jadi aku tuh nge-SMS teman-teman aku ajakin gabung, aku teleponin, aku SMS-in gitu ya. Terus aku aktifin Facebook juga. Jadi di sini kalau misalnya ada orang yang aku nggak bisa ngomong gitu ya, mau usaha aku nggak bisa ngomong, aku nggak pandai jualan teman-teman, honestly aku tuh di awal Oriflame itu aku juga sama sekali nggak bisa make up, aku juga nggak pinter ngomong juga gitu ya, dan aku bahkan tidak anak sosmed gitu loh. Jadi Facebook aku tuh aku vakumin waktu aku mulai Oriflame tuh, aku entah vakumnya tuh dari setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi waktu masih muda, waktu pertama kali booming Facebook ya aku pakai gitu ya. Terus habis itu ya aku malas, karena aku pikir nggak ada gunanya. Aku cukup komunikasi sama orang-orang terdekat aku, sama pacar aku, sama ibu aku gitu ya, itu bisa dari SMS gitu ya, atau chat. Jadi aku nggak pakai Facebook.
Nah, aku mulai aktifin sosmed lagi, aku kerjain dengan serius. Jadi aku kuliah itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, teman-teman. Bener-bener padat banget. Selain kuliah yang padat, juga ada banyak kegiatan asrama yang menyita waktu aku, kayak pengajian, kegiatan ini itu gitu ya, kampus kebidanan biasalah. Terus abis itu aku tetap bisa ngeluangin waktu buat bisnis aku, karena memang Oriflame itu fleksibel banget, kita bisa kerjanya kapan aja. Yang penting kita sadar butuh, kita apa namanya, uh, sadar butuh, terus habis itu punya kemauan teman-teman ya untuk belajar, semua itu pasti bisa, karena perusahaan itu bener-bener supportnya tuh ada dan nyata banget gitu ya, sampai sekarang aku bilang. Terus mau berinovasi, perusahaannya keren si Oriflame ini. Nah, terus aku ceritanya nih, pertama kali dapat bonus 2,3 juta ditambah bonus aku yang kemarin, aku beli notebook, teman-teman. Notebooknya tuh harganya 3,3 juta kalau nggak salah. Terus aku habis beli notebook, aku SMS ibuku tuh waktu aku masih di Semarang, kan waktu masih di kosan. Bu, nanti kita makan bareng ya di pemancingan gitu, di pemancingan di rumah dekat rumah aku. Terus aku waktu itu bayarin makanya keluargaku, satu keluarga aku bayarin. Terus aku bilang kalau ini laptop aku udah beli dari bisnis aku. Terus aku kasih lihat IP aku waktu itu, alhamdulillahnya cum laude ya teman-teman. Jadi itu tuh bener-bener jadi momen yang tidak terlupakan seumur hidup aku juga. Banyak momen yang tidak terlupakan, salah satunya tuh itu ya. Terus senang banget waktu itu, ibu aku bener-bener yang kayak alhamdulillah gitu ya, anak aku bisa. Terus habis aku dikasih restu sama ibu aku kerjain Oriflame-nya 6 bulan. Aku beli motor, mau beli motor Honda Vario, belinya cash teman-teman, gak nyicil. Seneng banget, 18 tahun ya beli motor Vario, harganya hampir 20 juta, belinya cash. Terus habis itu dari pertama aku beli motor itu menjadi sebuah titik balik aku, dimana aku itu bener-bener yakin bahwa aku bisa sukses di bisnis ini gitu ya teman-teman ya. Nah terus berhasil tuh kebeli motornya. Setelah itu aku bisa dapetin jalan-jalan liburan gratis juga ke Bali gitu. Ibu aku tuh adalah seorang perawat di rumah sakit. Dari tadi ceritanya ibu-ibu terus ya. Jadi memang beliau itu adalah why, the big why aku ngerjain bisnis ini. Tadi teman-teman ingat kan bahwa aku di awal bilang aku mikir kenapa ya ibuku kasihan, makin tua makin punya banyak pikiran gitu loh, harus nguliahin aku sama kakak aku. Itu kan pasti kan nggak mudah gitu ya teman-teman ya. Aku nggak pengen ibu aku tuh beban pikirannya tuh makin banyak ketika dia makin tua. Aku tuh kepengen beliau tuh happy aja, have fun aja, misalnya kerja ya buat ngisi waktu luang gitu loh, enggak yang pikiran macem-macem gitu loh teman-teman ya. Aku tuh kepengen tuh yang kayak gitu. Alhamdulillahnya terus dalam waktu 5 bulan aku bisa SM, aku bisa ngajak ibu aku liburan ke Bali waktu itu, nginep di hotel bintang 5. Jadi seneng banget bisa ngasih pengalaman itu ke ibu. Dan aku juga berhasil achieve title director juga, aku direkognisi naik panggung gitu ya. Terus yang ibu aku tuh lihat aku tuh bener-bener kayak yang nanyain terus, kapan nama kamu dipanggil, kapan nama kamu dipanggil gitu ya. Dia foto-foto dari bawah, dia tuh yang foto-foto aku dari bawah tuh kayak aduh bangga banget sama anak aku gitu ya teman-teman ya. Aku bener-bener yang wah seneng banget bisa kasih momen itu ke ibu gitu ya. Dan terus dalam waktu 1,5 tahun kerjaan bisnis ini aku juga bisa kebeli rumah teman-teman. Alhamdulillah banget ya, beli rumah waktu itu di Kendal, belinya harganya kayaknya 100 jutaan. Terus aku beli rumah tuh 2 kali gitu, dan terus semuanya aku jual. Jadi rumah aku yang sekarang aku tinggalin ini, tapi aku nggak akan banyak cerita soal rumah, udah ada di channel aku, video aku yang lain tentang aku gimana bisa kebeli rumah yang nominalnya hampir 1 M gitu ya di usia aku yang masih 20 tahunan ini. Jadi intinya aku ngerjain Oriflame dulunya pas sambil kuliah, dari kuliah semester 1 kuliah kebidanan.
bener-bener gigih merjuangin ini karena aku lihat peluang ini. Dan aku tuh mikirnya kalau aku pengen mapan di usia muda, mapan menurut aku tuh adalah aku bisa punya rumah dan mobil sendiri. Ya teman-teman yang nggak dari orang tua tuh ya aku bisanya harus ngerjain bisnis gitu. Nah karena kemauan itu, karena punya why yang jelas itu, aku kerjain bisnis ini sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa banget, dan aku sampai di pencapaian aku yang sekarang ini, yaitu adalah aku bisa kerja di rumah sambil ngurus anak-anak aku ya, walaupun di rumah aja tetap punya penghasilan. Itu adalah satu pencapaian yang luar biasa banget buat aku, karena dulu waktu aku masuk kuliah tuh aku tuh kalau ceritain bisnis ini aku bilang bahwa bisnis itu bisa dikerjain sambil kita ngurusin anak, tapi tuh waktu aku ngomong gitu tuh aku tuh nggak pakai feel teman-teman, karena aku nggak tahu gimana rasanya. Tapi setelah aku punya anak, aku ngerasain sendiri kayak gini ya, ternyata punya anak rasanya kayak gini ya gitu. Bener-bener nggak pengen gitu ya ninggal mereka, pengennya selalu ada buat mereka, pengennya yang jadi orang pertama kali lihat mereka bisa apa, jadi orang yang pertama kali tahu mereka udah bisa ngapain aja gitu loh teman-teman ya. Dan alhamdulillah momen-momen itu tuh nggak terlewatkan, karena buat aku tuh mengurus anak tuh nggak ada remedinya ya, nggak ada apa rewind, daftar ulang apa namanya, remedinya nggak ada mengulang, nggak ada putar baliknya gitu loh teman-teman ya. Ribet banget sih ngomongnya. Jadi senang banget, bersyukur banget sih sekarang. Alhamdulillah, thank you ya teman-teman yang sudah menyimak sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga ini semua bisa jadi semangat buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman. Thank you, see you in the next video. Dadah.